Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rizky di pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ingat, jangan lupa untuk mandi, menggunakan pakaian terbaik untuk belajar, berada di tempat yang nyaman, dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang teks deskripsi. Tapi sebelum itu, mari kita ingat-ingat lagi materi yang lalu telah Bapak bagikan melalui video. Masih ingat? Ya, betul sekali. Materinya tentang ciri umum teks deskripsi. Ada berapa cirinya? Betul sekali, cirinya ada 4. Yang pertama, menceritakan tentang objek. Yang kedua, objek tersebut diperinci atau memerinci objek. Bisa juga diperinci secara konkret. Yang ketiga, objek tersebut diceritakan secara personal. Dan yang keempat, ini adalah ciri kebahasaan. Kalau ciri kebahasaan itu ada 4. Yang pertama, dia menggunakan kata-kata rinci atau kata-kata khusus serta kalimat-kalimat rinci atau kalimat-kalimat khusus. Yang kedua, teks deskripsi menggunakan kata-kata seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan. Yang ketiga, teks deskripsi menggunakan kata ganti orang. Dan yang keempat, deskripsi menggunakan majas. Nah, kalian masih ingat keempat ciri tersebut? Bapak sangat berharap kalau kalian bisa tahu 4 ciri tersebut. Karena kita kali ini akan belajar secara mendalam teks deskripsi, yaitu kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, anak-anakku, teks deskripsi memiliki 3 struktur. Tapi sebelum itu kita ingat-ingat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan struktur? Struktur itu adalah susunan. Susunan itu membentuk suatu kesatuan menjadi sebuah teks deskripsi. Kalau kita baca sebuah teks, tentunya teks tersebut ada awalnya, ada tengahnya, dan juga ada akhirnya. Sama, teks deskripsi memiliki awalan atau yang kita sebut dengan identifikasi. Identifikasi ini menceritakan gambaran umum sebuah objek. Jadi objek yang akan kita ceritakan, yang akan kita gambarkan melalui tulisan itu diceritakan secara umum dulu di paragraf pertama atau di bawah judul. Kemudian di paragraf kedua atau juga paragraf ketiga, keempat, kelima itu biasanya menggunakan struktur kedua, yaitu deskripsi bagian. Nah, kalau di bagian ini objek-objek yang diceritakan diperinci lagi, biasanya menceritakan tentang bentuknya dahulu, kemudian di paragraf kedua menceritakan tentang fungsi, paragraf ketiga biasanya menceritakan tentang manfaat atau menceritakan tentang tanggapan kita mengenai objek tersebut. Barulah di struktur ketiga atau simpulan atau kesan, disinilah bagian akhir dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu di bagian ketiga menceritakan perasaan kita atau tanggapan akhir kita mengenai objek yang kita ceritakan. Nah, agar lebih jelasnya Bapak akan menampilkan tayangan dan juga teks deskripsi. Silahkan kalian cermati teks deskripsi yang akan Bapak tayangkan. Anak-anakku, inilah dia teks deskripsi yang berjudul Kucingku Kenzi. Kita lihat di bawah judul, paragraf pertama itu disebut struktur identifikasi. Berisi nama objek, kemudian latar belakang objek, dan juga keterangan umum tentang objek. Pertama, nama objek dijelaskan ya, Kenzi. Kemudian dijelaskan pula latar belakang objek. Kenzi ini siapa sih? Ternyata Kenzi itu adalah kucing jantan yang ditemukan di pinggir jalan. Kemudian ada gambaran umum tentang objek. Biasanya kalau kucing itu berkaitan dengan warna kucing kemudian bulu. Nah, teks ini menjelaskan bahwa Kenzi ini memiliki bulu yang halus kemudian berwarna coklat belang putih. Serta bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Ini adalah paragraf identifikasi. Kita lihat di paragraf kedua, semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya sampai tidak pendek. Nah, ini disebut dengan deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian,
penulis teks deskripsi menjelaskan bagian yang dijelaskan pertama kali adalah bulunya. Bulu yang terdapat pada kaki, kemudian bulu yang terdapat pada ekor beserta warnanya. Kalau kita lihat di paragraf ketiga, nah baru di sini menjelaskan bagian atau bentuk kaki dan juga berat tubuhnya. Kenzi memiliki bentuk kaki yang lebih pendek. Ini bentuk kaki, menjelaskan bagian yang lain, bentuk kakinya, kemudian menjelaskan lagi tentang hidungnya, kumisnya, kemudian menjelaskan lagi tentang berat tubuhnya, matanya. Kemudian kalian perhatikan ada di kalimat terakhir ada kata-kata personal, ada kata-kata pendapat. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu. Nah, sangat lucu ini adalah kata-kata personal, memiliki emosi yang kuat. Ada kata sangat dan lucu. Gitu. Kemudian kalau kita lihat paragraf keempat, di sini menjelaskan tentang pendapat. Pendapat penulis mengenai kucingnya yaitu Kenzi. Bisa kalian baca ya, Kenzi lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Kemudian dilengkapi di paragraf kelima, ini juga masih kesan umum. Saat lapar dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Dia akan memasang muka menyedihkan ketika tidak diberi makan. Kalau kita lihat paragraf keempat dan paragraf kelima, ini berupa pendapat atau perasaan yang digambarkan atau yang diceritakan atau yang dituliskan oleh penulis mengenai seekor kucing bernama Kenzi. Kalau kita lihat di paragraf sebelumnya, paragraf 2 dan 3, itu hanya menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang dia pegang gitu ya. Sedangkan di paragraf pertama menjelaskan tentang hal yang umumnya. Terlihat berbeda ya. Paragraf pertama menjelaskan nama, paragraf 2 dan paragraf 3 menjelaskan bagian-bagian kucing yang bernama Kenzi dari mulai kaki, mata sampai ekor serta bulu dan juga warna-warnanya. Baru di paragraf keempat dan paragraf kelima, pendapat penulis, tanggapan penulis mengenai kucing Kenzi. Ternyata si aku ini, maksudnya penulis ini sangat sayang kepada Kenzi. Gitu. Cukup jelas mungkin penjelasan dari Bapak. Jadi ada 3 struktur ya dalam teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesan umum atau simpulan. Nah, demikian video pembelajaran kali ini tentang struktur teks deskripsi. Mari kita ulangi lagi. Teks deskripsi memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum objek. Yang kedua, deskripsi bagian atau memerinci objek, diperinci berdasarkan bagian-bagian objek. Dan yang ketiga adalah simpulan dan kesan. Ini berisi tanggapan akhir dari objek tersebut. Nah, itu dia. Mudah bukan untuk memahami teks deskripsi bagian strukturnya? Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.